Kembali bersama kami, pemirsa, tidak terima kerabat tewas dalam kecelakaan maut, puluhan orang mengamuk, memblokade jalan dan membakar sebuah mobil di dekat Mapolda Papua Barat. Massa juga mengejar sejumlah orang dan polisi yang berada di sekitar ruas Trans Papua Barat, Kota Manokwari. Puluhan orang di Maruni, Manokwari, Papua Barat mengamuk dan memblokade jalan Trans Papua Barat di dekat Mapolda Papua Barat. Massa juga membakar sebuah minibus serta mengejar sejumlah orang yang berada di lokasi. Sejumlah polisi pun turut dikejar massa yang membawa senjata tajam. Massa bergerak menuju markas Polda Papua Barat untuk mencari pengendara mobil yang diduga menabrak kerabat mereka hingga tewas. Aksi massa dipicu kecelakaan maut yang melibatkan mobil dan sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pelajar SMA yang mengendarai motor meninggal dunia. Sementara seorang penumpang motor terluka dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua Barat. Massa emosi memblokade jalan raya ruas jalan Trikora Trans Papua Barat. Sejumlah polisi yang hendak menenangkan massa tidak luput dari kejaran massa. Polisi sempat beberapa kali melepas tembakan peringatan untuk menghalau massa. Polisi telah mengamankan pengendara mobil di Mapolda Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati melaporkan. Jatuh terpleset akibat pasir, seorang pria pengendara motor tewas tertabrak truk di Pademangan, Jakarta Utara. Korban tertabrak truk saat akan menyelamatkan diri. Warga Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara dikejutkan dengan tewasnya seorang pengendara motor tertabrak truk. Korban Agus Nardi, 41 tahun, warga Tanjung Priuk, tertabrak truk setelah jatuh terpeleset akibat pasir. Menurut saksi mata, usai jatuh korban sempat berusaha bangun, namun truk trailer datang dari belakang dan menabrak korban. Dibantu warga, petugas mengevakuasi jasad korban ke atas mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara motor korban utuh tidak mengalami kerusakan. Motor dari sono, terus jatuh kepleset di sini. Mobil dari sono kenceng pas dia mau bangun gitu. Mobil apa itu? Kontainer. Motornya enggak, cuma motornya nyingkir ke sini nih. Orangnya mental ke depan. Dia sendiri apa boncengan? Sendiri. Ini motornya, Pak. Keplesetnya kenapa? Ya pasir sih, Pak. Pasir nih licin. Sopir truk beserta kendaraannya telah diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Polisi menggerebek dan menyita ratusan tabung gas LPG bersubsidi serta tabung gas ukuran 12 kg dari sebuah lapak di Cilegon, Banten. Dari keterangan para tersangka yang diamankan, usaha ilegal tersebut baru berjalan 2 hari lantaran tersangka selalu berpindah tempat usaha. Ini apa ini? Pipa apa ini? Oh, jadi coba lagi ulangi gimana cara ininya? Jajaran Reskrim Polsek Ciwandan menggerebek sebuah lapak di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten yang dijadikan tempat mengoplos gas LPG bersubsidi ke tabung gas ukuran 12 kg. Polisi meringkus para pelaku saat menyuntikkan isi gas dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi menggunakan alat khusus atau konektor besi berukuran 10 cm. Setelah memeriksa dan mengembangkan kasus, 6 pelaku ditetapkan menjadi tersangka dan digiring ke Mapolsek Ciwandan. Polisi menyita 280 tabung gas LPG subsidi, 70 tabung gas ukuran 12 kg, 50 pipa konektor besi, 2 mobil pickup, serta 43 buah tutup segel gas LPG ukuran 3 kg. Para tersangka mengaku baru 2 hari menjalankan usaha ilegal tersebut karena selalu berpindah tempat usaha. Keuntungannya diraup mencapai Rp250.000 untuk tiap tabung gas ukuran 12 kg. Di lokasi kita amankan 5 orang. 5 orang diamankan yang sedang melakukan tadi supir dan juga mungkin operator yang menyuntikkan. Kita amankan 5, kita bawa ke polsek. Kita lakukan pemeriksaan BAP segala macam, akhirnya berkembang ke 1 orang lagi. Akhirnya kita amankan terakhir menjadi 6 orang.
Para tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Salah satu korban tembok roboh MTSN 19 Jakarta Selatan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Korban, seorang penghafal Al-Quran, meninggal dunia tertimpa tembok sekolah di tengah guyuran hujan dan terjangan banjir. Wanita ini tak sadarkan diri saat melihat jasad anaknya Dendis dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban, anak kedua dari 2 bersaudara, tewas tertimpa tembok sekolah MTSN 19 Jakarta Selatan. Keluarga mengikhlaskan kepergian anaknya sang penghafal Al-Quran. Menurut ayah korban, sehari-hari anaknya tak pernah meninggalkan sholat dan mempunyai hobi futsal. Atas musibah ini, dirinya menerima dengan lapang dada dan tidak akan menuntut ke jalur hukum. Anak yang soleh ya, dia juga udah hafal Al-Quran, makanya dia kalau untuk agama dia paling rajin gitu loh. Berangkatnya pagi sehat, tapi dikabarinnya pulang sekolah udah nggak ada. Itu yang bikin kita masih sedih gitu. Sedikitnya 3 siswa tewas dan 3 lainnya terluka setelah tembok MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa. Diduga tembok roboh karena tidak kuat menampung debit air selokan di tengah hujan deras dan terjangan banjir. 2 korban lain juga telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti melaporkan. Sementara itu, korban meninggal dunia lainnya, Dika Syafa Gifari, dimakamkan di TPU Johar, Depok, Jawa Barat. Selain keluarga besar, pemakaman juga dihadiri teman-teman almarhum. Duka mendalam mengiringi pemakaman Dika Syafa Gifari di TPU Johar, Depok, Jawa Barat. Dika adalah salah seorang siswa Madrasah Sanawiyah 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan yang meninggal dunia tertimpa tembok roboh. Selain keluarga besar, pemakaman juga dihadiri teman-teman almarhum. Almarhum masih berusia 13 tahun dan merupakan anak yatim. Di mata keluarga dan teman sekolah, almarhum dikenal rajin beribadah. Di rumah almarhum tinggal bersama seorang kakak dan ibunda yang bekerja sebagai guru ngaji. Sedikitnya 3 siswa tewas dan 3 lainnya terluka setelah tembok MTSN 19 Pondok Labu roboh dan menimpa siswa. Diduga tembok roboh karena tidak kuat menampung debit air selokan di tengah hujan deras dan terjangan banjir. Selain Dika, 2 korban meninggal lainnya adalah Muhammad Adnan Effendi 13 tahun serta Dendis Al-Latif 13 tahun. Sementara 3 korban luka masing-masing Adi Syadafa 13 tahun, Nabila Ika 15 tahun serta Nijriyah Desnauli 14 tahun. Sementara 3 korban luka masing-masing Adi Syadafa 13 tahun, Nabila Ika 15 tahun serta Nirjirah Desnauli 14 tahun. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Seorang remaja tewas tersenggol truk tangki saat dibonceng sepeda motor ibunya di Jombang, Jawa Timur. Korban jatuh dari motor saat ibunya menghindari kendaraan lain. Dari rekaman CCTV ini, pembonceng sepeda motor terjatuh dan ditabrak truk tangki gandeng di Jalan Raya Sumobito, Jombang. Truk tangki penabrak melarikan diri. Korban tewas di tempat seorang remaja berusia 13 tahun yang dibonceng ibunya melaju dari Mojo Agung menuju kota Jombang. Ibu korban juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Jalur ya, mungkin penyempitan jalur, terus ada kendaraan keluar parkir juga. Sementara itu.
Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Jombang, sementara sopir truk tangki diburu polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Sementara itu, akibat pecah ban, sebuah truk bermuatan cat terguling di Jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan kaleng cat tumpah ke jalan. Sebuah truk bermuatan cat terguling di Jalan Solo Semarang, Desa Kebon Timun, Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan kaleng cat tumpah berserakan di tengah jalan. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Semarang menuju Wonogiri. Tiba-tiba ban belakang pecah, truk hilang kendali dan terguling di badan jalan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi lakukan penyiraman agar cat tidak membahayakan pengendara lain. Untuk dap Cat ya. Gitu. Ceritanya gimana tadi, Pak? ceritanya tuh banyak meletus. Oh, polisikan. Jadi bahan dan kuat kan. Balik kan muatan berat Oleng. terpelanting olehnya. Gitu. Terus satu pas semua ya, Pak? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, pengemudi dan kenek selamat. Kecelakaan ditangani Satlantas Polres Boyolali, Jawa Tengah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan.